Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Setiawan dengan NIM 7213260009. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil dari rekapan saya tentang materi pertemuan 1 sampai 7 dari mata kuliah Digital Marketing yang diampu oleh dosen Pak Bambang Purnomo SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan pertama. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya dapat dan saya pahami dari pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, yaitu di sini mempelajari tentang pengenalan dasar pada digital marketing. Ini merupakan strategi yang memungkinkan bisnis untuk dipromosikan secara online sehingga dapat dikenal oleh orang-orang di seluruh dunia. Adapun konsep utama dari digital marketing dibagi menjadi tiga, yaitu smart content, yaitu konten yang dibuat secara cerdas dan relevan untuk menarik minat target yang ada di pasar marketing. Yang kedua yaitu search engine optimization atau SEO, yaitu merupakan teknik untuk membuat situs web bisnis yang muncul dari hasil pencarian seperti Google, yang mana bisa lebih mudah ditemukan oleh orang-orang atau konsumen yang ada di luar sana. Yang ketiga yaitu melalui platform sosial media. Dari platform sosial media bisa juga digunakan dari beberapa contoh, yaitu Instagram, Facebook, Twitter, ataupun TikTok untuk mempromosikan bisnis dan menjangkau lebih banyak pelanggan tentunya. Adapun tujuan dari digital marketing dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama lebih tepat untuk arah segmen pada targetnya, yang mana pastinya untuk memastikan iklan atau promosi yang telah dibuat tidak hanya dilihat oleh orang-orang yang sesuai dengan target bisnis. Yang kedua yaitu meningkatkan brand awareness, yang mana membuat orang lebih kenal, mengenal, dan ingat dengan produk atau layanan yang dari kita tawarkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan revenue atau sales, yang mana pada akhirnya semua ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan ataupun pendapatan dari bisnis yang kita jalani. Dengan konsep dan tujuan ini, digital marketing menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun serta mengembangkan bisnis di era digital yang telah berkembang di saat ini. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang materi pertemuan kedua, yaitu membahas tentang masyarakat era digital, yang mana era ini ditandai oleh penggunaan teknologi atau informasi yang intens dalam berbagai aspek kehidupan, yang mana komunikasi dan pertukaran informasi bisa dilakukan dengan sangat cepat meski dari jarak yang jauh. Kemudian yaitu Internet of Things atau LOT, merupakan konsep di mana berbagai perangkat terhubung ke internet yang memungkinkan pertukaran data dan komunikasi secara otomatis ada di antara perangkat-perangkat tersebut. Kemudian yaitu Big Data. Ini adalah istilah yang mengacu pada sekumpulan data yang sangat besar dan kompleks. Data ini bisa berupa data struktur atau semi terstruktur maupun tidak terstruktur yang diproses dengan teknologi khusus untuk mendapatkan wawasan penting. Kemudian yaitu keunggulan digital marketing. Beberapa keunggulan digital marketing meliputi biaya yang lebih murah, bisa merespon masalah dengan cepat, dapat menargetkan audiens secara spesifik, tidak ada batasan geografi, dan kaya akan data yang berguna untuk analisis bisnis kita nanti ke depannya. Baik, di sini saya akan memaparkan pertemuan ketiga. Pada materi pertemuan ketiga yaitu membahas tentang pentingnya media sosial dalam digital marketing.
Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam digital marketing, dikarenakan memungkinkan sebuah bisnis untuk berinteraksi langsung dengan para konsumennya. Dengan melalui media sosial, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan audiens, meningkatkan brand awareness, dan juga mendorong penjualan dari bisnis tersebut. Media sosial yang dapat digunakan pada digital marketing antara lain yaitu sosial media, website, email marketing, papan iklan, aplikasi seluler, dan juga melalui konten marketing. Dan tak lupa untuk saat ini di era digital, pengaruh iklan yang menarik dapat mempengaruhi minat audiens atau para konsumen untuk membeli produk. Dengan menggunakan berbagai media secara efektif, bisnis dapat menjaga audiens yang lebih luas dan meningkatkan kemungkinan penjualan dari bisnis tersebut. Untuk pertemuan keempat, pada pertemuan keempat materi yang dibahas yaitu tentang e-commerce. Yang mana di sini e-commerce merupakan sebuah kegiatan bisnis yang melibatkan penjualan ataupun penyediaan jasa secara online yang melalui media elektronik. Ini melibatkan para konsumen, produsen, ataupun penyedia layanan interest atau ISP, dan para pedagang perantara. Kemudian yaitu perkembangan e-commerce yang ada di Indonesia. Perkembangan e-commerce yang ada di Indonesia berkembang sangat pesat dengan melalui berbagai platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan juga Lazada. Bahkan dari Tokopedia dan Gojek, kini telah bergabung menjadi satu perusahaan yang besar yang dikenal sebagai dengan Goto. Baik, di sini ada pun manfaat e-commerce yaitu yang pertama layanan informasi yang mudah. Yang dimaksud yaitu orang-orang yang bisa mendapatkan informasi, produk, dan jasa dengan lebih mudah baik dari kota maupun yang ada di desa. Yang kedua yaitu mendapatkan akses 24 jam yang mana konsumen bisa berbelanja sesuka mungkin untuk waktunya bisa kapan saja tanpa ada batasan waktu yang ditetapkan oleh penjual. Dan dampak negatif dari e-commerce yaitu memiliki resiko yang bisa terjadinya penipuan atau menipu. Yang mana potensi kehilangan finansial karena adanya kecurangan dari pihak lain. Seperti misalnya ada orang membeli barang di salah satu e-commerce yang mana toko tersebut ternyata menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen. Dan ataupun sebaliknya, barang yang telah dikirimkan oleh eh, perusahaan atau sebuah platform yang menjual, tapi dari pihak pembeli tidak melakukan pembayaran jika membelinya dengan sistem COD atau cash or delivery. Yang mana di sini dengan e-commerce belanja bisa menjadi lebih mudah, tapi penting juga untuk mencegah hal-hal yang untuk tidak diinginkan dan harus selalu berhati-hati agar tidak tertipu. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang materi pertemuan kelima yaitu pada pertemuan kelima hal yang dibahas yaitu tentang website. Yang mana website merupakan kumpulan halaman di internet yang berisi tentang informasi dalam bentuk teks, data, gambar, ataupun video. Website juga bisa bersifat dinamis atau konten yang berubah-ubah atau statis dengan konten yang tetap. Fungsi dari website antara lain yaitu fungsi komunikasi, yang mana website memungkinkan komunikasi antara pemilik dan juga pengunjung atau konsumen. Misalnya melalui form kontak atau chat dari website tersebut. Yang kedua yaitu fungsi informasi. Website menyediakan informasi yang penting tentang sebuah produk, layanan, ataupun hal lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga yaitu fungsi hiburan atau entertainment. Website juga bisa berfungsi untuk hiburan dengan menyajikan sebuah konten seperti video, musik, atau game. Nah, tujuan dari website yang pertama yaitu untuk memperluas jangkauan promosi.
Yang pastinya website membantu bisnis menjangkau lebih banyak orang ataupun konsumen, baik secara lokal maupun global. Yang kedua yaitu media tanpa batas, yang mana website tersedia selama 24 per 7 atau em, 24 jam dan bisa diakses dan kapan saja tanpa ada batasan geografis ataupun waktu. Yang ketiga itu sebagai media promosi, yang mana website merupakan alat yang paling efektif untuk mempromosikan sebuah produk ataupun layanan, baik melalui konten, iklan, ataupun melalui toko online. Yang mana artinya dengan website, bisnis kita bisa lebih mudah untuk diakses dan dikenal oleh banyak orang di luar sana atau para konsumen yang ada di luar sana. Baik, untuk pertemuan keenam yaitu membahas tentang materi SEO atau Search Engine Optimization yang merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke website yang telah kita bahas tadi sebelumnya dan dengan membuat kontennya muncul di urutan paling teratas di mesin pencairan seperti Google. Dan SEO bekerja dengan cara search engine bot atau speeder yang menjelajahi jutaan halaman di internet untuk mencari konten yang paling relevan dan juga berkualitas tentunya. Nah, langkah-langkah dalam SEO yaitu yang pertama research kunci, yaitu menemukan kata-kata yang sering dicari oleh pengguna dan menggunakan kata tersebut dalam konteks website. Yang kedua yaitu optimasi on page atau mengoptimalkan konten di dalam halaman website seperti penggunaan kata kunci, struktur konten, kecepatan website, dan pengalaman para penggunanya. Dan yang ketiga yaitu optimasi off page, yaitu memperoleh backlink atau tautan dari website lain yang menunjukkan bahwa konten dari website yang kita buat berkualitas. Ini bisa dilakukan dengan menyebarkan link di media sosial, forum online, atau website lainnya dalam satu grup. Nah, dengan menggunakan SEO, kita bisa membuat website menjadi lebih mudah untuk ditemukan oleh para pengguna atau konsumen, sehingga meningkatkan peluang dan mendapatkan lebih banyak pengunjung dan juga pelanggan. Nah, pertemuan ketujuh. Pada pertemuan ketujuh, materi yang dibahas yaitu tentang afiliasi. Yang mana afiliasi pemasaran adalah cara mempromosikan sebuah produk dari seorang pengecer online dan di mana seseorang tersebut akan mendapatkan komisi yang setiap kali ada penjualan melalui link khusus yang telah dibagikan oleh perusahaan tersebut. Nah, gimana sih cara kerjanya? Nah, cara kerjanya afiliasi pemasaran yaitu dengan cara mendaftar pastinya kan. Yaitu pertama, daftar sebagai afiliasi dengan mengisi formulir di situs pengecer yang menyediakan program afiliasi. Yang kedua yaitu mendapatkan link afiliasi. Setelah mendaftar, pengecer akan memberikan afiliasi link yang unik untuk setiap afiliasi dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu membagikan linknya pastinya. Linknya bisa dibagikan dari berbagai platform seperti video, blog, atau media sosial. Sehingga ketika ada orang yang mengklik link tersebut, akan otomatis ataupun dapat langsung membeli produk dari afiliasi dan afiliasi akan mendapatkan komisi tersebut. Nah, baik, terima kasih. Mungkin ini saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk Bapak dosen pengampu yang telah mengajarkan di setengah semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.